Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Adi Puja Rahmat, nomor hadir 1. Nama saya Nisa Nurinta Fitri, nomor hadir 06. Nama saya Kamilia Eka Putri, nomor hadir 18. Nama saya Muhammad Tiga Farhan, nomor hadir 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 2 dari proposal penelitian kelompok kami. Bagian pertama adalah penelitian terdahulu. Kami sudah memasukkan 10 penelitian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan yang kami angkat dalam permasalahan penelitian ini. Artikel pertama dari Priscilia Waristina Gunarto, Asep Muhammad Ramdan, dan Faizal Mulia dalam Jurnal Ekonomi Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim yang berjudul Peran Sosial Media Marketing dan Brand Awareness terhadap Brand Commitment. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh sosial media marketing dan brand awareness terhadap brand commitment. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara sosial media marketing dan brand awareness terhadap brand commitment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 150 responden dengan menggunakan non-probability sampling. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda. Artikel kedua dari Devi Sylvia Tambunan dan Tri Indra Wijaksana dari Journal Proceedings of Management Universitas Telkom yang berjudul Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap Brand Awareness pada Brand OVO. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh antara komunikasi pemasaran terpadu terhadap brand awareness pada brand OVO. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dan signifikansi antara komunikasi pemasaran terpadu terhadap brand awareness brand OVO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan responden pengguna OVO sebanyak 100 orang yang dipilih melalui purposive sampling. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Artikel selanjutnya dari Daniel Iman, Zainul Arif, dan Khalid Mawardi dari Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya yang berjudul Pengaruh Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap Kesadaran Konsumen pada Produk Internasional, Studi pada Pengguna Produk Uniqlo Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh variabel brand exposure, customer engagement, dan electronic word of mouth dalam menggunakan media sosial Facebook, Twitter terhadap kesadaran konsumen pada produk Uniqlo. Hasil dari studi ini diperoleh data bahwa variabel brand exposure berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kesadaran konsumen. Artikel berikutnya adalah artikel dari Amanah dan Harahap dari Jurnal Manajemen Teori dan Terapan yang berjudul Pengaruh Komunikasi Pemasaran Perusahaan terhadap kesadaran merek pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengaruh komunikasi pemasaran perusahaan pada kesadaran merek pelanggan. Artikel kelima adalah artikel yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Jam Tangan Matoa dalam Meningkatkan Brand Awareness oleh Susanto dan Afrina Sari dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Tengku Umar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi dari brand Matoa dalam meningkatkan brand awareness. Hasil dari penelitian menunjukkan strategi komunikasi pemasaran dari brand Matoa tidak hanya berusaha untuk meningkatkan value brand di komunitas, melainkan juga berusaha untuk meningkatkan penjualan. Artikel ke-6 adalah artikel yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Brand Awareness. Studi kasus pada media pemasaran Instagram Batik Puspita Ayu oleh Anissa Puspasari dan Tanti Hermawati. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Batik Puspita Ayu dalam meningkatkan brand awareness melalui Instagram. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam melakukan strategi komunikasi pemasaran. Di antaranya adalah pertama, mengenal khalayak. Yang kedua, menyusun pesan. Yang ketiga, menentukan tujuan umum.
keempat memilih metode, dan terakhir memilih media yang digunakan. Artikel ke-7 adalah artikel dari Aji Pratama yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran dengan Media Sosial untuk Meningkatkan Pengunjung, yaitu studi kualitatif tentang penggunaan media sosial di Go Rich Bar dan Kitchen Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan media sosial pada Go Rich Bar and Kitchen Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan beberapa keunggulan dari media sosial dalam hal pemasaran. Artikel ke-8 adalah artikel dari Dina Cindy Agustin, yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Brand Awareness Produk Maurice Diak, Studi Deskriptif Kualitatif pada Produk Maurice Diak periode 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan Maurice Diak dalam mengenalkan dan memberikan ingatan terhadap suatu merek kepada calon konsumen, sehingga dapat mengingat suatu merek dapat membuat konsumen menjadi loyal terhadap produk yang telah dipasarkan. Artikel berikutnya artikel ke-9 dari Glens Oktania dan Umaymah Wahid dalam jurnal Perspektif Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berjudul Penerapan New Wave Marketing sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran, Studi Deskriptif Kualitatif pada Brand Kopi Sona. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana penerapan konsep New Wave Marketing dalam strategi komunikasi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi membuat strategi pemasaran berubah. Komunikasi pemasaran dengan New Wave Marketing bisa menjadi solusi untuk brand baru karena diterapkan dengan biaya rendah untuk pemasaran yang luas. Selain itu, karakter yang kuat juga harus dimiliki. Artikel terakhir, artikel ke-10 dari Arisandi dan Pradana, yang berjudul Pengaruh Penggunaan Sosial Media Terhadap Brand Awareness pada Objek Wisata di Kota Batam. Itu jurnal dari Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Dewantara. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan manfaat penggunaan beberapa media sosial yang terdiri dari variabel YouTube, Facebook, Instagram, Twitter terhadap brand awareness. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemasaran objek wisata di Kota Batam. Media sosial merupakan jaringan teknologi yang digunakan untuk menciptakan berita melalui pengguna internet dan mengomunikasikan informasi. Sedangkan pemasaran media sosial merupakan suatu jenis model pemasaran internet untuk mencapai tujuan pemasaran dengan berpartisipasi dalam lingkup jaringan sosial media. Media sosial mereferensikan pada serangkaian aktivitas, praktik, dan perilaku di antara komunitas orang yang berkumpul secara online untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan opini dengan menggunakan media percakapan atau conversational media. Media percakapan sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang membuat produksi dan transmisi konten berbentuk kata-kata, gambar, video, dan audio menjadi mungkin dan mudah. Media sosial sebagai salah satu perwujudan perkembangan konsep 2.0 yang merupakan suatu sarana berupa media elektronik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, di mana pengguna dapat membuat komunitas online untuk berbagi informasi, ide, pesan-pesan personal, dan konten lainnya, seperti gambar, suara, dan video. Media sosial sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, proses pertukaran informasi yang dilakukan semakin cepat, tepat, murah, efisien, dan efektif. Sosial media adalah media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens menjadi banyak audiens ke banyak audiens. Unsur utama yang dimiliki media sosial yaitu media sosial melibatkan saluran sosial yang berbeda dan online menjadi saluran utama. Media sosial berubah dari waktu ke waktu, artinya media sosial terus berkembang. Media sosial adalah partisipatif, yaitu penonton dianggap kreatif sehingga dapat memberikan komentar.
Selanjutnya ada Instagram. Secara umum kita tahu aplikasi media sosial ada berbagai macam, mulai dari Facebook, Threads, Twitter, hingga Instagram. Semua aplikasi tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu bisa digunakan untuk berbagi momen, salah satunya Instagram. Instagram sendiri bisa digunakan untuk berbagai foto maupun video ke publik. Selain itu, Instagram juga bisa digunakan untuk mengirim pesan melalui direct message, sehingga Instagram dipilih publik sebagai aplikasi yang digunakan untuk berbagi momen. Popularitas Instagram menjadi hal strategis bagi para pebisnis untuk memasarkan produk. Hanya dengan cara membagikan foto dalam waktu beberapa menit saja, produk yang ditawarkan dapat dilihat oleh seluruh pengguna akun Instagram tanpa mengeluarkan banyak biaya dan tenaga. Selain menjadi media sosial yang mudah digunakan, Instagram kini menjadi media sosial yang paling diminati oleh banyak orang. Perkembangan zaman semakin pesat sehingga pasar bisnis di Indonesia sangat diuntungkan dan terbantu dengan kehadiran Instagram ini. Sebagai wujud dari kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang pesat, Instagram, semua aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto dan video. Penggunaan yang mudah membuat aplikasi Instagram ini banyak diminati berbagai kalangan, baik untuk berbagi informasi sehari-hari maupun untuk bisnis. Saya akan membahas mengenai konsep dari komunikasi pemasaran dan brand awareness. Yang pertama itu adalah komunikasi pemasaran. Menurut Kotler dan Keller dalam Indika dan Jovita pada tahun 2017, marketing communication atau komunikasi pemasaran merupakan suatu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi, mengingatkan, dan membujuk para konsumen dengan secara langsung atau tidak langsung mengenai produk yang dijual. Kennedy dan Sumanegara dalam Firmansyah pada tahun 2020 juga mengemukakan bahwa komunikasi pemasaran sebagai suatu kegiatan pemasaran yang menerapkan beberapa teknik komunikasi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya tujuan perusahaan dapat tercapai, seperti meningkatnya pendapatan dari pembelian suatu produk yang telah ditawarkan. Komunikasi dan pemasaran memiliki keterkaitan. Terdapat dua unsur pokok dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah komunikasi dan yang kedua adalah pemasaran. Komunikasi di sini memiliki pengertian sebagai proses penyampaian pemahaman dan pemikiran dari individu ke individu yang lain atau antar kelompok dengan individu. Serta pemasaran memiliki pengertian sebagai kumpulan kegiatan suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan informasi kepada para pelanggan mengenai produk, ide, dan jasa. Selanjutnya adalah konsep mengenai brand awareness. Brand merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam produk, karena dengan adanya brand atau merek ini dapat mempermudah para konsumen untuk mengenal suatu produk. Brand atau merek memiliki pengertian sebagai suatu istilah, simbol, tanda, atau desain yang memiliki maksud dalam mengenalkan suatu produk ataupun jasa dari seorang penjual untuk membedakan produk atau jasanya tersebut dengan produk lain yang menjadi saingannya. Menurut Rangkuti dalam Aryadi pada tahun 2019, kesadaran merek atau brand awareness ini merupakan suatu kemampuan dalam mengingat iklan atau brand tertentu dengan spontan atau setelah dipancing menggunakan kata kunci. Tujuan dari adanya komunikasi pemasaran yaitu kesadaran merek. Dengan tingginya kesadaran merek, maka diharapkan pada saat suatu kategori yang dibutuhkan muncul, maka brand tersebut akan muncul di ingatan yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Brand awareness merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh besar dalam keputusan pembelian oleh konsumen. Beberapa perusahaan saling bersaing untuk meraih top of mind dalam pikiran konsumen. Hal ini dilakukan karena mengetahui pentingnya brand awareness dalam memberikan pengaruh minat beli serta keputusan pembelian oleh konsumen. Oleh karena itu, perusahaan memberikan pesan pemasaran pada berbagai macam media yang memiliki tujuan untuk membangun brand awareness. Berikutnya ada variabel brand awareness. Nah, dalam penelitian ini ada variabel brand awareness yang diukur melalui dimensi-dimensi pada teori brand awareness. Nah, yang pertama itu ada kognitif. Kognitif ini merupakan sebuah pandangan opini yang paling utama berkaitan dengan masalah yang kontroversial. Indikator dari kognitif ini adalah
Ada dua. Yang pertama itu tidak menyadari brand atau unaware of brand. Unaware of brand ini merupakan sebuah julukan di mana seseorang konsumen tidak menyadari adanya sebuah brand. Terus yang kedua ada pengenalan brand atau brand recognition. Brand recognition ini merupakan di mana pengenalan sebuah brand muncul kembali setelah dilakukan peringatan kembali lewat sebuah bantuan. Berikutnya ada afektif. Afektif ini merupakan sebuah perasaan individu terhadap objek brand awareness dan menyangkut masalah emosi. Indikator dari afektif adalah pengingatan kembali brand atau brand recall. Brand recall ini merupakan sebuah peringatan kembali tanpa menggunakan sebuah bantuan. Kalau misalkan yang tadi brand recognition ini membutuhkan bantuan, tapi kalau misalkan yang brand recall ini tidak membutuhkan bantuan. Yang terakhir ada konatif. Konatif ini berkaitan dengan sebuah perilaku yang berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan sebuah cara yang tertentu. Indikator dari konatif ini adalah puncak pikiran atau top of mind. Top of mind merupakan sebuah proses di mana sebuah brand disebutkan pertama kali oleh konsumen atau brand tersebut memberikan kesan sehingga selalu muncul pertama kali di benak konsumen.